Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semakin semangat untuk belajar dan semangat lagi untuk menggapai cita-cita. Baiklah, perkenalkan saya Kanita Samira, bisa dipanggil dengan Kak Nita, dari program studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung dan semester 5. Apakah kalian tahu pada hari ini kita akan mempelajari apa? Yap, benar sekali. Kita akan mempelajari mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kakak akan menyebutkan 3 poin penting yang nantinya akan kakak jelaskan pada materi ini. Yaitu yang pertama adalah memahami benda berdasarkan jenis-jenisnya. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan benda berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga yaitu memahami benda berdasarkan sifat fisiknya. Baik, memasuki materi, kakak akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu apa itu benda? Ya, benda merupakan benda yang dapat dilihat atau objek yang dapat dilihat dan dipegang. Contohnya seperti pensil, buku, pena, penghapus, laptop, dan sebagainya itu merupakan benda. Apakah kalian tahu manusia, hewan, dan tumbuhan itu juga termasuk benda? Namun dari kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Sekarang Kak tanya untuk kalian semua, apakah kalian tahu apa perbedaan dari kedua hal tersebut antara buku, pena, penghapus, laptop, dan sebagainya dengan manusia, hewan, dan tumbuhan? Jika kalian belum mengetahui hal tersebut, kakak menjelaskan. Pada dasarnya, tumbuhan, hewan, dan manusia itu merupakan benda hidup. Sedangkan laptop, buku, pensil, dan sebagainya itu merupakan benda mati. Nah, apa sih benda mati dan benda hidup itu? Jika kalian sudah mempelajari ciri-cirinya, contohnya pada ciri-ciri benda hidup, itu memiliki 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama bernafas, membutuhkan nutrisi atau makan dan minum, bergerak, bertumbuh dan berkembang, mampu beradaptasi, bergerak, berkembang biak, dan sebagainya. Itu terdapat 6 komponen ciri-ciri benda hidup. Nah, contohnya pada hewan. Pada hewan itu mencakup 6 ciri-ciri tersebut. Contohnya pada bernafas. Apakah hewan bernafas? Ya, pastinya hewan bernafas. Dengan cara apa? Dengan cara alat pernafasannya yaitu paru-paru. Ada juga hewan yang bernafas dengan trakea. Ada pula hewan yang bernafas dengan insang. Nah, itu mereka menandakan bahwa mereka merupakan benda hidup. Selanjutnya membutuhkan nutrisi atau makanan. Apakah hewan membutuhkan makanan dan minuman? Pastinya. Jika mereka tidak makan dan minum, apakah mereka akan terpenuhi nutrisinya? Pastinya tidak. Selanjutnya bergerak. Contohnya pada hewan kucing. Apakah kucing mampu bergerak? Pastinya bergerak. Selanjutnya beradaptasi, mampu beradaptasi. Itu maksudnya bagaimana sih kakak? Maksudnya hewan itu mampu beradaptasi atau bertahan hidup di daerah tertentu. Misalnya beruang kutub. Mereka mampu beradaptasi di daerah kutub yang suhunya sangat dingin. Mereka mampu bertahan hidup di sana karena pada dasarnya mereka sudah mampu beradaptasi. Namun jika hewan lain semisalnya pada kucing, belum tentu mereka bisa bertahan hidup di daerah tersebut atau kutub utara atau kutub selatan. Itu tidak bisa diidentifikasikan tidak bisa bertahan hidup. Selanjutnya peka terhadap rangsangan. Contohnya kita sendiri sebagai makhluk hidup atau benda hidup. Jika kita dicubit,
apakah kita merasakan sakit? Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Kita bisa merasakan apa sentuhan dari benda lainnya. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Kita tidak bisa tercipta langsung dewasa, tetapi kita bertahap dari melahirkan, yaitu bayi, hingga tumbuh dewasa, berkembang hingga saat ini. Seperti kakak sendiri, itu kakak mengalami tumbuh dan berkembang, berarti kakak maksud adalah benda hidup atau makhluk hidup. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa. Nah, mengeluarkan zat sisa itu seperti apa kakak? Maksudnya kita mengeluarkan zat sisa bisa berupa BAB, BAK, itu maksud zat sisa. Terus kalau misalnya tumbuhan itu bagaimana kak? Apakah dia bisa mengeluarkan gas sisa? Bisa, yaitu berupa oksigen. Jadi bagaimana cara mengeluarkan zat sisanya? Melalui stomata. Jadi tumbuhan itu bisa bernafas juga dan bisa mengeluarkan gas sisa melalui apa? Melalui stomata. Stomata itu merupakan mulut yang berada di sekeliling atau di permukaan daun. Jadi daun itu tumbuhan itu bisa bernapas melalui daun, yaitu berupa stomata. Dan daun juga bisa mengeluarkan zat sisa berupa oksigen. Yang oksigen nantinya akan kita butuhkan untuk bernapas. Yang dibutuhkan untuk kita bernapas yaitu manusia dan hewan. Kita membutuhkan oksigen untuk bernapas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ciri-ciri benda, baik itu benda hidup dan benda mati, selanjutnya juga benda itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, maksudnya menempati ruang itu bagaimana? Sebagai contoh ya, ini benda yang memiliki ruang. Jika kakak masuki seperangkat alat tulis ini, maka seperangkat alat tulis ini akan menempati ruang yang ada di gelas ini. Berarti ini bisa disebut sebagai benda. Benda apa tadi anak-anak? Yaitu benda mati. Ya, benar. Nah, selain itu mempunyai massa. Maksudnya itu apa kakak? Massa itu adalah berat. Nah, berat bisa diukur dengan cara ditimbang. Jika kalian ada timbangan di rumah, kalian bisa menimbang benda mati atau benda hidup. Contohnya ini. Contohnya gunting. Jika kalian punya timbangan, kalian bisa menimbang gunting. Apakah gunting ini memiliki massa atau berat? Nah, kalau memiliki massa berarti ini adalah benda. Selanjutnya, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa menempati ruang dan memiliki massa? Pastinya iya. Kakak berada di ruangan ini. Kakak berada di ruang ini berarti kakak menempati ruang ini. Selanjutnya kakak juga memiliki massa atau berat badan. Nah, itu berarti kakak juga bisa digolongkan dan pastinya digolongkan benda hidup. Sudah tahu kan ciri-ciri benda hidup? Tadi ingat, ada 6 ciri-ciri benda hidup. Nah, kalau untuk membedakan benda dan bukan benda itu bagaimana kakak? Caranya mudah. Apakah benda itu dapat dipegang dan dapat dilihat? Contohnya ini. Kakak bisa memegang objek ini, berarti objek ini adalah benda. Dan kakak juga bisa melihat ini, berarti objek ini termasuk benda. Ada, contohnya cahaya. Apakah kita dapat memegang cahaya? Apakah kita bisa melihat cahaya? Nah, jika kita tidak bisa melihat dan tidak bisa memegang, itu berarti cahaya bukanlah benda. Sedangkan panas itu bagaimana kak? Panas kita bisa merasakan ketika kita memegang sesuatu. Apakah itu benda? Bukan. Panas itu adalah
akibat ada pemanasan yang dihantarkan oleh benda tersebut, benda tertentu. Misalnya kita memegang panci nih yang ada di rumah, yang ada di sekitar kita ya. Jika panci kita pegang yang sudah dipanaskan di kompor, apa yang dirasakan? Panas. Nah, namun apa kita bisa melihat bentuk panas itu seperti apa? Tidak bisa. Berarti cahaya, panas, dingin itu bukanlah benda. Kakak akan memberikan soal kepada kalian ya, buat di rumah. Silakan kalian amati gambar di samping ini. Kalian klasifikasikan benda-benda berdasarkan ciri-cirinya dan berdasarkan jenisnya. Apakah gambar tersebut, beberapa gambar ini termaksud benda hidup atau benda mati, dan masing-masing ini memiliki ciri-ciri bagaimana? Silakan kalian kerjakan di rumah, kalian isi dan kalian pahami atas apa yang sudah kakak jelaskan. Selanjutnya, jika kalian sudah mengerjakan, kakak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu memahami benda berdasarkan ciri fisiknya. Materi selanjutnya yaitu memahami benda berdasarkan ciri fisiknya. Pada dasarnya, benda dapat dikelompokkan berdasarkan ciri fisik yang terdapat pada benda tersebut. Lantas, apa saja sih ciri fisik yang terdapat pada benda? Terdapat 3 ciri fisik yang terdapat pada benda. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, berdasarkan ukurannya, dan berdasarkan warnanya. Lantas, dari ketiga itu apa maksudnya? Nah, yang pertama yaitu berdasarkan ukurannya ya. Berdasarkan ukuran itu maksudnya benda yang berada di sekitar kita itu memiliki ukuran yang beragam, seperti ukuran yang lebih besar atau yang kecil, ukuran yang panjang, dan pula ada ukuran yang pendek. Sebagai contoh, terdapat 2 pot bunga yang memiliki ukuran yang berbeda. Ada yang besar dan ada yang kecil. Walaupun bentuknya sama, namun ukurannya berbeda. Ini menandakan bahwa dia termaksud dari ciri fisik benda. Yang kedua yaitu bentuknya. Pada dasarnya, benda yang ada di sekitar kita juga itu memiliki ukuran bentuk yang beragam. Sebagai contoh, apakah dari kedua benda ini memiliki bentuk yang sama? Ini gunting dan ini pena. Apakah keduanya memiliki ukuran yang sama, bentuk yang sama? Tentunya tidak. Ini berarti kedua benda ini memiliki bentuk yang berbeda. Selanjutnya, warna. Seperti 2 hal yang sudah kakak jelaskan mengenai sifat benda, warna pada benda juga memiliki keragaman. Ada warna putih, merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Sebagai contoh, kursi yang kakak duduki ini memiliki warna. Warnanya apa adik-adik? Ya, warnanya coklat. Namun, mungkin di tempat lain memiliki warna yang berbeda. Ada warna putih, merah, hijau, dan sebagainya. Baik, dari materi yang sudah kakak jelaskan dapat disimpulkan ya dari ketiga poin ini. Poin pertama yaitu memahami benda berdasarkan jenisnya. Jadi, benda terdapat 2 jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Selanjutnya, berdasarkan ciri-cirinya, terdapat pada benda, yaitu benda dapat dipegang dan dapat dilihat, memiliki massa dan dapat diukur. Selanjutnya, memahami benda berdasarkan ciri fisiknya. Tadi yang terakhir ya, terdapat 3 poin, yaitu berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, dan berdasarkan bentuk. Baik, semoga adik-adik semua yang sudah mendengarkan dan sudah menonton, semoga dapat dipahami apa yang sudah kakak jelaskan. Semakin kita
kita banyak berlatih, semakin kita banyak menganalisis, belajar, maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman kita akan apa yang kita pelajari. Perbanyaklah belajar, lebih semangat belajar, lelah istirahat, jangan menyerah. Semangat adik-adik dalam berprosesnya, dalam bertumbuhnya, dan dalam menggapai cita-citanya. Semangat semua, sehat selalu. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.